Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bapak gak telat soalnya tadi habis dari TU ada ambil aksen, ngambil media ajar juga. Nah kebetulan tuh di TU-nya ada slow respon jadi Bapak mohon maaf ya. Oke, bagaimana kabar kalian pada siang menjelang sore hari ini? Baik banget Bapak. Masih pada semangat ya, padahal udah siang loh. Ya, Sangat semangat kan? Semangat banget saya. semangat abis makan. Sebelum membuka kelas hari ini, saya ada ketua kelasnya? Ada. Oke, boleh dipimpin Adam untuk pembukanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini saya absen dulu ya. Saya panggil satu-satu ya. Adit, Pak. Gera, Hadir. Naila, Hadir Bapak. Jaka, Hadir Bapak. Najma, Hadir Bapak. Ajarina, Fitrian Finas, Hadir Bapak. Ainun, Hadir Pak. Rahma, Hadir Pak. Ajeng, Hadir Pak. Iis. Hadir Pak. Ada yang belum sebut ya? Ya, Siapa namanya? ada Pak. Kalau kemarin nih pembelajaran geografi kemana ada yang masih ingat nggak sih tentang apa yang hilang tadi itu? Info. Ada Risma Pak. Oke, kemarin kalau itu ini kan di atas ya. Oh iya. Sekarang yang di bawah apanya yang atas nanti? Anak. Geografi. Anak Pak. Tanah. Nah, tanah ini punya beberapa lapisan. Pedosfer. Geosfer atau disebut horizon tanah. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi, saya ada beberapa pertanyaan nih. Nah, yang bisa menjawab, nah poinnya ini bisa buat kalian misalnya ujian kalian ini jelek, nanti bisa saya tambahin. Oh, oke. Nah, pertanyaan pertama, komposisi tanah itu ada apa aja? Saya Pak. Apa itu? Kayaknya ada, kalau saya ada mineral, terus mineral, terus air, udara, ini sih Pak, setahu saya Pak. Yang lain ada yang bisa jawab nggak? Oh, Persennya, jumlah persen. sama mikroorganisme Pak. Oke, benar ya apa yang dijawab oleh Najma dan Iis. Kalau bahwasannya itu tanah itu punya yang namanya air, udara. Nah itu tuh menopang kehidupan yang ada di dalam tanah tersebut. Nah kita masuk ke pembelajaran inti pada hari ini. Nah, pada dasarnya tanah itu berasal dari sini saya bawa. Wih, apa itu Pak? Horizon. Nah, apa ini? Batu. Nah, batu ini yang akan menjadi asal muasal menjadi tanah ya. Batu jadi. Nah, ada yang tahu nggak kenapa bisa jadi? Ini kan batu keras ya. Itu jadi tanah itu bagaimana sih teman? Karena ada pelabuhan. Nah, pelabuhannya itu disebabkan oleh apa? Biasanya dari Misalnya oleh komponen alam seperti Air. Bisa dijelasin nggak? Kalau misalnya dari fisika itu bisa dari suhu panas. Terus kalau misalnya dari biotik itu bisa dari mikroorganisme. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, batu ini kan asalnya ini dari endapan pembekuan magma ya. Nah, pembekuan magma ini kan kena panas. Nah, panasnya ini lama-kelamaan ini membuat struktur di dalam batunya ini lemah. Nah, lemah kemudian ini lama-kelamaan menjadi hancur menjadi pasir-pasir. Nah, pasir-pasirnya ini kemudian terkena air dan terendam menjadi tanah. Nah, tadi ada juga yang ada jawab juga karena apa tadi hewan ya? Iya, Nah, mikroorganisme.
seperti cacing, semut itu kan punya zat-zat khusus ya. Kalau cacing itu punya zat-zat khusus nih buat memecah batuan ini menjadi berpori-pori, bolong ataupun pecah. Nah, selain cacing ada juga semut. Nah, semut atau cacing ini kan membolongi nih. Nah, bolonglah terus air hujan ini kan mengandung asam. Nah, batuan ini kadang ada yang mengandung kapur. Nah, karena kapur ini sangat reaktif terhadap asam, nah pecahlah atau bereaksi. Nah, reaksi ini kemudian mengikis sebuah batuan ini. Lama-lama dia menjadi tipis. Nah, menjadi bulatan kecil dan menjadi satu butiran pasir. Nah, seperti itu. Coba berhitung dulu deh dari 1 sampai 3. Mulai dari Adi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Udah Kak? Udah Kak? Udah. Sekarang duduknya boleh berkelompok. Nah, ini kan udah duduknya berkelompok. Nah, ini perlu saya beri arahan dulu ya. Ini saya akan mengenalkan terhadap materi. Nah, oke. Jadi ini adalah inti materi kita hari ini, yaitu profil tanah. Nah, apa sih itu profil tanah? Nah, profil tanah ini adalah sebuah lapisan-lapisan vertikal. Nah, vertikal ini seperti tadi yang kayak vertikal berarti tiap lapisan tanah ini punya karakteristiknya itu masing-masing. Nah, apa sih yang membuat itu berbeda? Nah, mulai dari warnanya, tekstur, fisik, kimia, dan biologis ini menjadi pembentuk tanah. Nah, horizontal ini terletak di paling atas. Nah, karakteristiknya ini apa sih, anak-anak? Nah, organiknya ini banyak, makanya kandungan organiknya ini banyak. Warnanya ini agak gelap karena organiknya banyak. Nah, kalau kalian tuang cairan apa, kayak misalnya cairan pembersih, nah ini bakal berbusa, yaitu menandakan adanya organisme. Nah, selanjutnya dia ada horizontal. Ini di bawahnya horizontal tadi ya. Lapisannya ini campuran antara organik dan humus serta mineral-mineral. Nah, ini warnanya ini sedikit lebih terang ya daripada lapisan yang atas, karena endapan organiknya ini tidak semuanya berada turun ke lapisan horizontal ini. Nah, selanjutnya ada horizontal ini unik karena itu enggak semua wilayah-wilayahnya itu ada. Karena kenapa lapisan tanah ini unik? Karena biasanya berada di zona-zona yang seperti sungai gitu. Karena ini mengalami pencucian atau leaching. Nah, leaching itu apa sih? Nah, ketika suatu tanah itu kan terkena air ya, maka mineral-mineral yang di atas ini tersapu oleh airnya tadi, turun ke bawah. Itu disebut dengan pencucian. Nah, horizontal, nah subsoil ini lapisan eluviasi atau pengendapan unsur liat, unsur besi, dan lain sebagainya. Makanya zona pencucian yang ini dari atas tadi ini turun nih ke sini, lapisan B. Nah, biasanya terakumulasi nih unsur-unsur kimianya ke lapisan B ini. Nah, horizon C atau regolitik. Nah, batuan-batuan hidup nih biasanya kalau kalian melihat tanah burukan nih bakal ketemu sama batuan-batuan kapur. Nah, itu biasanya di horizon C atau di lapisan C ya. Itu lapisan batuan hidup yang mengalami pelapukan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada horizon R. Nah, horizon R. Nah, tadi kan ada horizon C, nah ini horizon R. Di sini apa sih bedanya? Kan C samanya sama-sama batuan ya. Kalau C ini batuannya ini udah sering melapuk. Nah, udah mulai terjadi adanya pelapukan. Nah, sedangkan di R ini batuan itu lebih keras, kayak misal batu kali, batuan beku. Nah, batuan-batuan ini lebih sulit untuk dekomposisi menjadi tanah, itu lebih sulit ya karena sifatnya itu yang keras. Nah, kenapa sih profil tanah ini
penting untuk kita tahu. Nah, karena ini misalnya kalian bertani nih, nggak mungkin kan semua tanaman itu cocok nih ke tanah-tanah lain. Misalnya kalian tanam di Bogor, nggak mungkin cocok di Jakarta. Nah, untuk sama nih menentukan jenis penggunaan lahan nih. Misalnya kalian bangun rumah nih, terus bangunnya di tanah satu, tapi kalau dibangunnya tanahnya yang satunya lagi atau yang tanahnya yang kurang sesuai itu nggak bakal cocok. Nah, selanjutnya itu adalah menganalisis konservasi tanah, yaitu untuk penyerapan tanah, infiltrasi air hujan. Nah, penting, serta mengetahui sejarah pembentukan tanah. Nah, jadi urutannya ini hijaunya ini yang paling mudah. Nah, urutannya makin ke bawah itu makin kuat. Nah, karena kalian udah berkelompok nih, kita bakal menentukan tekstur-tekstur yang ada di setiap lapisan tanah. Nah, karena kalian dibagi menjadi 3 kelompok, nah itu mewakilkan setiap lapisan yang kalian akan terima nanti. Misal kelompok 1 lapisan 1, kelompok 2 lapisan 2, kelompok 3 lapisan 3 seperti itu. Nah, ini saya ada 3 lapisan tanah. Ini saya bagikan dulu ya. Kelompok 1 mana? Dua? Ya, Pak. Tiga? Ada Pak. Nah, sekarang kan setiap lapisan tanah itu punya karakteristiknya masing-masing ya. Misalnya lapisan teksturnya halus, terus lapisan 2 semi halus, terus teksturnya. Yang ketiga karena ada tegangan baterai itu ada kekerasan. Nah, di sini kalian ambil segenggam tanahnya. Nah, kalau perlu dibasahin, kalau terus digosokkan di antara jadi hias pakai kaos. Oh, jadi harus langsungnya Pak. Langsung. Halus. Coba. Cuma itu kan Langsung udah. Coba. ini saya instruksikan ya caranya. Saya bisa Pak. Saya bisa, saya aja Pak. Ambil dikit, terus digini-gini. Oh. Kalau batuan bagaimana Bapak? Biasanya kan batu masih ada serpihan-serpihan kayak pasir-pasir tanah gitu. Itu diambil. Keluar nggak? Wah, Udah mulai menganalisis ya. mana nih Ajeng? Terima kasih yang ini ya. Coba saya berkeliling ke setiap kelompok ya buat memastikan bahwa Kita udah ngomong Bapak. mana ada kesulitan untuk kelompok ini. Nggak apa-apa itu. Ini kita bantu Pak, sulit Pak. Kita gini. Coba mana itunya. Kelompok 1 ada masalah nggak? Coba. Ini ya. Aku kekecilan deh batunya guys. Sama ya Dek? Nah, oke, sembari kalian gepeng-gepeng di tangan dan menentukan teksturnya. Nah, di sini saya akan mengenalkan kalian dengan baca. Nah, muncel ini karena setiap lapisan tanah ini punya warna-warna yang berbeda, di sini kalian akan juga mengidentifikasikan warna-warna tanah yang akan kalian presentasikan nanti. Nah, di sini ada komponen-komponennya ya. Coba saya minta satu boleh ikutin nggak? Misalnya sudah. Nah, di sini ada kodenya 10 YR. Nah, ini artinya apa sih? Artinya ini warna-warna ya, warna-warna yang menunjukkan kategorisasi warna tanah. Nah, selanjutnya itu ada value. Value-nya ini tingkat tolak terang dari 0 sampai 10. Nah, terus juga ada chroma. Nah, chroma ini menunjukkan saturasi atau kekuatan dari warna tanah yang kalian akan analisis nanti. Jadi kalian akan presentasikan itu nggak usah detail-detail banget kayak di sini saya menemukan tekstur tanahnya begini doang, kode warnanya begini yang menandakan tanah ini rasa begini, terus warnanya misalnya kemerahan, kecoklatan atau agak kekuningan. Nah, seperti itu. Katanya gimana ya Bang? Chroma dulu atau yang exfoliate? Dari value-nya dulu.
dari apa nih? Rona, kode ronanya dulu, dilanjut ke value. Nah, kelompok selanjutnya jangan iya nanti maju satu-satu. Jadi konsepnya itu satu perwakilan aja yang maju. Kelompok 3 Iya Bapak, Bapak maju kelompok 2 sama Yes, Pak. ya. Ternyata benar kenapa kalau ini Pak? Ini ya Pak. kalian cocokin di tengah-tengah putih ini terus bandingin. Nah, menurut kamu ini masuk Sini masuk Pak. di warnanya Oh, kayak gitu Pak. kalian agak bingung ya. Yang ini Pak. Iya, agak gelap. Nah, kalau kalian sepakatnya di warna ini berarti kan value 5 rupanya 4. 4. Nah, Gitu. gitu. Ada yang udah selesai? Udah Pak, nomor 2 Pak. Gampang ya? Apa Pak? Nah, boleh deh dari nomor dulu. 2. Bisa lihat. Jadi kelompok 2 perwakilan siapa? Bisa lihat. Tangan dulu. Jadi di sini kelompok 2 itu mendapatkan tekstur tanah yaitu tanah berbentuk memiliki tekstur yang sangat halus dan licin. Seringkali terasa seperti dedak ketika digosokkan di antara jari. Nah, kita tuh dapat sampel tanahnya tuh warnanya kayak gini. Nah, ini tuh termasuk di value-nya itu tadi 4 dan kromanya ini kan value-nya 4 berarti ini kan yang barisan sini. Nah, kalau kroma itu kan yang barisan sini, nah dia 3 jadi 4 dan 3 berarti ini di sini dia 3 ini. Teksturnya itu sangat halus dan licin. Nah, betul ya. Oke, lanjut kelompok 2. Tangan dong buat kelompok yang kelompok 2. Oke, selanjutnya. Oke, dari hasil pengamatan kelompok 1 dengan lapisan 1, kalau lihat dari sini tuh nunjukin 10 YR dengan value 3 dan kroma 6. Ya posisinya itu di sini dengan warna coklat kekuningan gelap. Nah, untuk tekstur yang kami dapat setelah memasang itu lengkung, kemudian memiliki ciri utama berupa tekstur yang gembur dan remah karena komposisinya terdiri dari campuran seimbang antara pasir, debu, dan liat. Nah, saat dipegang, tan ini terasa tidak terlalu lengket, namun tetap menyatu dengan baik sehingga mudah diolah dan cocok untuk berbagai keperluan budidaya tanaman. Nah, benar ya. Jadi tanah lapisan kedua ini lapisan bisa disebut peralihan dari lapisan O ke lapisan A. Jadi, oke, terima kasih buat kelompok 1 atas pemaparannya. Selanjutnya terakhir kelompok 3. Oke Pak, jadi kelompok 3 itu kita nemuin di 7,5 YR dengan value-nya 5, kromanya 4. Iya, di sini. Tekstur yang didapatkan itu lengkung berpasir yang merupakan tanah yang tersusun terutama dari pasir dengan tambahan sedikit debu dan liat, sehingga sifatnya sekasar pasir murni tapi juga memiliki karakter drainase yang cepat. Ketika diuji tangan itu teksturnya terasa kasar, tidak lengket dan tidak dapat bentuk gumpalan atau pita yang stabil, meskipun masih ada sedikit kohesi dan fraksi halusnya. Oke,
betul ya, lapisan 3. Jadi lapisan 3 itu seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu banyak batuan-batuannya, terus teksturnya juga keras. Kalau kita masuk juga di sini juga batu-batuan, kita batu kapur nih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 atas hasil paparannya yang luar biasa ya. Oke, terus sekarang udah jam berapa sih teman-teman? 5. Jam 5 Pak. Oh iya, kamera bisa. Udah ya. Gak kerasa ya, udah mau setengah tadi jam berapa? Kita cukupkan dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian bisa dapat pada pertemuan hari ini bisa membawa manfaat, bisa membawa pengetahuan. Nah, sebelum kita tutup, boleh mana ketua kelasnya? Oke, karena sesi pembelajaran telah selesai, semoga apa yang kita dapat dari Pak Juan bisa bermanfaat bagi diri kita. Untuk menutup sore ini, maka kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam.